الذي
بلا محنة بلا محال بجاه سيد عدنان جامعة لبنية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim rahimahumullah, yang mudah-mudahan kita semua asbab menunaikan kewajiban kita untuk mengambil ilmu agama atau menuntut ilmu agama. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menerima amal-amal ibadah kita, dan Allah memelihara kita daripada api neraka. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha, dan siapa yang bertakwa akan Allah, siapa yang bertakwa akan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah menjadikan baginya orang yang bertakwa makhraja, fi'il madhinya kharaja, yaitu Allah mengeluarkan diri kita daripada kesempitan, Allah keluarkan daripada sesuatu yang tidak nyaman, Allah keluarkan sesuatu yang sedih menjadi bahagia, artinya dimudahkan oleh Allah. Jadi bedanya kita bertakwa, kita yang diwujud bertakwa kepada Allah, kesempitan masalah dunia apa aja yang di dunia kita kesusahan itu dimudahkan, dilapangkan oleh Allah. Jadi pada saat ini, kalau diri kita merasa kesusahan ekonomi, kesusahan usaha, kesusahan di dalam kehidupan kita, jawabannya mengatasinya Allah menjawab, wa may yattaqillaha, bertakwa kepada Allah. Itu jawabannya. Jadi kadang-kadang lain jawabannya bertakwa kepada Allah. Kalau kita merasa sekarang ini serba sulit, misalnya kita lah belum kuat bertakwa atau kita berbuat maksiat, lalu rezeki baikin,
usaha ada lancar, urusan dari beres. Kembalikan diri kita bertakwa kepada Allah. Allah beri apa? Makhraja, jalan keluar. Itu prinsipnya. Ibadah diberi jalan keluar karena kita bertakwa tadi, lalu masalah nafsu tadi hilangkan, dibukakan Allah jalannya, dilapangkan hidup kita, dibahagiakan. Setelah itu apa? Jawaban Allah, wa yarzuquhu. Allah memberi rezeki akad dia min haitsu la yahtasib, tanpa dikira-kira. Tanpa dikira-kira, la yahtasib tidak ada hitungan. Datang rezeki dari hitungan. Dari arah datang rezeki, dari arah barat datang rezeki, dari arah selatan datang rezeki. Berusaha halal apa aja, berjualan bukan apa usahanya. Saatnya dilancarkan Allah, makhraja, dikeluarkan Allah dari kesulitan ekonominya. Karena diberi rezeki yang banyak, asbabnya bertakwa kepada Allah. Jadi memang kita sulit diperbaiki ya. Kita juga asbab kita mau ubah, Allah merubah. Allah tidak akan merubah diri kita, kehidupan kita di dalam dunia kalau kita ada berusaha mengubah. Hilang akan naik dulu yang ada baik tadi. Kita bertaubat kepada Allah, minta ampun lawan Allah, beristighfar, menghilangkan dosa kita, supaya rahmatnya mudah datang dari Allah. Malaikat pembawa rezeki Allah mengantarkan kepada kita karena kita merubah diri kita. Jadi namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki akan orang yang bertakwa lawan Allah tadi. La yahtasib, karena hitungan lagi, karena kawan hitung mulutnya banyak datangan. Duit berbanyak datang, harta berbanyak datang. Kadang alih mencari. Maka itulah kita cari orang yang mana. Bagawi ada, cuma kan tapi lapar, duit dapat banyak. Malam kawah aja, sembahyang berjamaah setiap malam Senin, tuntut ilmu kawah aja. Esok pagi habis sembahyang doa, berusaha jam 3 puling sudah karomainya, kemudian zuhur, satu pagi toko, satu pagi berusaha, puling sudah sebelum menasar, santai di rumah lawan keluarga, tapi duit aja. Kenapa? Dinya bertakwa lawan Allah. Jadi ilmu pun kadang hati hidupnya, jangan hati. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ujar Allah Ta'ala, ittaqullaha, jikalau kalian bertakwa akan aku. Jikalau kalian bertakwa akan aku, yaj'al lakum furqana, Allah menjadikan bagi kalian, yaitu adalah furqana, berbeda, diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Pokoknya berbeda daripada yang lain. Ada sama dengan yang lain. Artinya apa? Kalau kita jujur-jujur bertakwa lawan Allah, Allah memberikan perbedaan. Pahamannya perbedaan di sini furqana, yaitu dia dapat hidayah Allah. Namanya hidayah dia petunjuk. Ia petunjuk beribadah,
ia petunjuk berusaha, ia petunjuk jalan keluar dari Allah Ta'ala semua. Namun sudah Allah beri petunjuk lawan kita hidup dalam dunia kadang alim ujar Allah diberi petunjuk di dalam hati kita, wahai Rabbaku bulan dengan bulan kita berusaha gini aja. Kita berjualan kain aja di hati ini, kita gawi berjualan kain, sekalinya payu baru kain baju tadi. Kalau asbab berjualan kain tadi diberi petunjuk dalam hati geritik hati berjualan kain. Dan geritik hati ini adalah datang dari Allah tentang kebaikan tadi. Lalu kita berjualan sekalinya sugi. Sugi duit banyak, sudah harta banyak karena dapat petunjuk dari Allah tadi. Petunjuk yang lainnya ya kawal beribadah, petunjuk lainnya kawal menuntut ilmu. Inilah kelebihan yang diberi Allah lawan orang bertakwa tadi, yang disebut adalah furqanan, berbeda daripada yang lain. Bahkan ya tetap dari dia begawi satu malamnya kalanggar untuk ilmu gak bisugi pada begawi semua aja ada saurang hujan ada saurang malam siap berusaha ada mau sugi. Kenapa? Bidanya di mana? Kakak tadi datang kuat ada saurang pada balai betul. Jadi guru di tujuan kadang mau sama-sama, walaupun ilmu yang disampaikan sama, fikihnya sama, tauhidnya sama, tasawufnya sama, misalnya nih, kadang sama perjalanan mereka, tergantung ketakwaannya. Lalu segala kelebihan Allah, dia dapat hidayah, wa yukaffira ankum sayyi'atikum, dinyata takwa, dia lebihkan Allah, dipindahkan Allah, dapat hidayah segala-galanya tentang dunia dan akhirat. Lalu apa? Dan mengampuni oleh Allah daripada kalian sayyi'atikum, akan kejahatan kalian. Allah ampuni kesalahan kejahatan kita kalau kita bertakwa. Jadi pujian Nabi wa man ahsana ma baqiya, siapa yang berbuat baik yaitu adalah umur yang tertinggal, baqiyatun tertinggal. Kemudian yufira, dia ampuni lahu baginya, dia ampuni lahu baginya. Maksudnya diampuni apa? Maka sesuatu umur yang telah dia lewati, misalnya 20 tahun umurnya sudah dia lewati, dia berbuat maksiat, 30 tahun dia berbuat maksiat, tapi sisa umur yang ada dia beribadah, maka umur yang telah dia berbuat maksiat tadi ukira lahu, diampuni baginya. Kita hitung aja umur kita sudah berapa? Sekarang 70 tahun. Selama 70 tahun ini aku banyak meninggalkan sembahyang, banyak aku berbuat maksiat, ada maksiat lawan Allah, durhaka lawan Allah, lawan Nabi Muhammad. 70 tahun sudah umurku ini, aku berniat di hati
umur nambah berikutnya berapa tahun Allah memberi gunakan beribadah. Ternyata umurnya sisa berapa di dari Allah 10 tahun, 70 tahun dia maksiat, 10 tahun ketiga digunakannya beribadah. Ufira lahu ma madha, diampuni baginya oleh Allah apa ma madha, dosa lalu. Yang umur lalu asalnya akhir sisanya digunakan beribadah. Kita dia lebih separuh sudah umur ulun jambak anak sudah menurut Nabi anak 3 sisa berapa lagi 4 anak kalau anak 3 tahun lagi 21 berapa anak 23 tahun lagi. Kamunya sampai juga, kamu jangan sampai Pak. Meninggal sudah kita. Jadi 23 tahun ini kalau menurut Nabi 63 tahun, urut berniat 23 tahun itu beribadah kepada kita, mengajar ilmu, beribadah, dakwah kemana-mana supaya dosa urut yang telah lalu, umur yang banyak digunakan ada baik ya ampuni oleh Allah. Nabi mana kata wa yaghfirlakum dan Allah mengampuni bagi kalian tadi wa yaghfirlakum Allah menghapus daripada kalian sayyi'atikum daripada kejahatan kalian wa yaghfirlakum dan mengampuni oleh Allah lalu bagi kalian wallahu dzul fadlil azim dan bermula Allah orang yang mempunyai kelebihan yang besar. Dapat hidayah, dilapangkan dari kesulitan, dihapus kesalahan, diampuni dosa kalau kita bertakwa. Banyak kalau berlebihan. Jadi rezeki banyak, kesulitan dimudahkan Allah, kesedihan diganti kebahagiaan, kesalahan dihapus, dosa diampuni karena kita bertakwa tadi. Jadi bukan baca istighfar aja, dosa diampuni, bila dia bertakwa, dosa diampuni, kesalahan dihapus. Kan betapa kasih sayangnya Allah lawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Qudus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mana Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Dia bersifat kasih sayang. Ada baca istighfar, kita nambah dosa nih. Bila kita kembali ke jalan Allah, kita bertakwa, maka dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dihapus oleh Allah. Kenapa? Allah itu kasih sayang kepada kita. Kita tidak pada mengurangkan banyak kasih sayang Allah kepada kita. Ada kau menghitung kita. Lalu suhan kada kau menghitung nikmat yang diberikan Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Diberi badan yang lengkap, mata, melihat, telinga, mendengar, harta yang ada, jabatan yang ada, kesehatan ada. Tapi kita durhaka lawan syirik, durhaka lawan Allah, pada Allah sayang lawan kita. Tapi kalau kita kembali bertakwa, walaupun kita ada banyak istighfar, dosa kita diampuni oleh Allah. Wala ayatil bab kasiratul ma'lumatun. Ayat-ayat pada masalah bertakwa kasiratul ma'lumatun banyak sudah dikenal dalam Al-Qur'an. Wa ardal ahadisu dan ada pun hadis-hadis yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalah takwa. Pada awalu maka yang pertama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Abi Hurairah mudah-mudahan diridhai oleh Allah daripadanya. Qala Abi Hurairah berkata, "Qila ditanya Rasulullah, ya Rasulullah
Rasulullah, man akramun nas, siapa yang lebih mulia manusia? Qala, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu menjawab, orang-orang yang bujur-bujur bertakwa mereka. Orang-orang yang bujur-bujur bertakwa. Lalu menangkah lagi mereka, faqalu, maka berkata mereka, laisa, bukan masalah itu ya Rasulullah, ada, laisa ada, bukan masalah ini ya Rasulullah, nas'aluka, menanya lagi kami akan tahu ya Rasulullah. Qala, menjawab Nabi, Yusuf Nabiullah ibnu Nabiullah ibni Nabiullah ibni al-Khalilillah, ujar Rasulullah, maka Nabi Yusuf Nabiullah yata bin Khalilillah, yata bin Nabiullah bin Khalilillah. Kalau mereka menjawab, laisa ana aja, bukan daripada ini ya Rasulullah. Nas'aluka, menanya lagi mereka akan Nabi, menanya lagi akan apa ya Rasulullah? Qala, ujar Nabi, fa'an ma'adil haram, maka dari keturunan Arab, tas'aluni, menanya lagi engkau akan aku, khiyarul bil jahiliyah, khiyarul bil Islam, yaitu zaman mereka pada zaman jahiliyah atau zaman mereka pada Islam. Idza baqu ini tafsirnya apa? Yaitu alimu ahkam syar'i, orang yang mulia itu yaitu adalah orang-orang berilmu di hukum syara, menjalankan hukum syara. Jadi orang yang mulia ini orang-orang menjalankan hukum syara, pandai dia hukum syara. Beribadah lawan Allah, ilmunya ada. Bertakwa lawan Allah, ilmunya ada, maka dia dimuliakan, paling mulia di atas Nabi. Jadi siapa yang berilmu, dia menjalankan akan daripada, yaitu adalah hukum syara yang diwajibkan oleh Allah kepada dirinya, dia menjalankan dan dia mengetahuinya dan dia sangat pandai, maka orang itulah yang beruntung, yang mulia. Jadi kita akan jadi orang mulia lah dalam pandangan mata Allah, berilmu, kemudian beribadah, menjaga diri daripada yang dilarang, melaksanakan perintah Allah, bertakwa, itulah orang mulia. Jadi walaupun kita misalnya Islam, agama Islam, tapi kita ada ilmu, kita ada taat lawan Allah, yang diperintah Allah kita tinggalkan, yang dilarang Allah kita gawi, ya kita ada bertakwa, walaupun kita Islam, itu tidak sepaling mulia. Yang sepaling mulia itu agama sudah Islam, berilmu, taat lawan Allah, ya bertakwa tadi, itulah yang mulia. Lalu berbeda lawan yang lain, mutabakun alaih. Jadi waqafu dari bil qaf alal masrur, dengan dalam atas yang dikenal masrur, wa hiya kasruha, dikayatkan ada kasrah daripada qaf bisa juga, wa fiqhu bisa juga. Ayat alimu ahkam syar'i, mengetahui mereka akan hukum syara. As-sani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua daripada Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah daripadanya Sa'id tadi. Qala, dia berkata, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi kita bersabda, inna dunya, bahwasanya dunia itu ulwatul lejat, hadiratun dan indah. Jadi dunia itu jangan nanti lezat dan indah. Dunia ini lezat dan indah.
Jadi hati-hati kita lah. Dunia ini lezat yang indah, artinya dunia ini lezat kita rasakan, indah kita lihat, ya kan, nikmat kita menikmatinya. Coba kita hati-hati. Kenapa hati-hati? Kelezatan dunia dan keindahan dunia tidak sedikit asbab dia mencintai kepada kelezatan dunia dan keindahan dunia, dia menjadi celaka di akhirat. Kenapa menjadi celaka di akhirat? Karena dia mencintai benar lawan dunia, keindahan dunia, kelezatan dunia, sampai melupakan lawan Allah. Beribadah dia tinggalkan, bahkan dia berbuya-buya dengan kelezatan dunia, sehingga dia menuju jalan kemaksiatan dengan kelezatan dunia. Jadi dia berbuat maksiat, maka inilah yang menyebabkan dirinya celaka. Berarti dia kalah lawan dunia. Lalu supaya kita jangan celaka di akhirat, keindahan dan kelezatan dunia itu walaupun kita mengambilnya, tapi kita jangan terlalu mencintai dunia. Karena bila kita terlalu mencintai dunia, berbuya-buya dengan kelezatan keindahan dunia, ya tadi hati kita ini tertutup sehingga lupa lawan Allah. Hati kita kadang mulai mengingat lawan Allah, dan badan kita yang lahir ada mulai beribadah lawan Allah. Karena di hatinya tadi ditempati oleh kelezatan dunia dan keindahan dunia. Kosong hatinya daripada Allah. Wa inna Allah, dan bahwasanya Allah mustakhlifukum fiha, dan bahwasanya Allah itu menguasakan akan kalian fiha, pada dunia yang kelezatan indah tadi, diberi Tuhan kelezatan dunia dan keindahan dunia. Kayak dulu kayak bakal malu, kenapa Allah memberi tadi? Supaya Allah melihat apa yang kita lakukan, supaya Allah melihat menguji kita. Aku beri harta yang banyak ya Allah, kelezatan dunia, kenikmatan dunia, keindahan dunia. Aku lihat dia Tuhan, kayak baiknya gawiannya dalam dunia, setelahnya aku berikan kenikmatan dunia yang banyak-banyak. Jadi orang sugi ingat kada di lawan aku ya Tuhan. Diberikan kemewahan, ingat kada di lawan aku ya Allah. Karena ini kuasa Tuhan di harta lawan kita, ini kuasa Tuhan kelezatan dunia. Sebenarnya dunia kelezatan dunia yang diberikan Allah lawan kita, Allah itu menguji lawan kita. Menguji. Kenapa jadi menguji diberi harta kita? Bilanya kita itu uji di keadaan tahan, iya kayak akan tinggalkan ibadah, kayak salah waktu miskin, upah lawan Nabi kemana-mana. Nabi mengupah ada salah pendengarnya, Nabi ceramah ada salah, Nabi jadi imam salah, makmum ada dua. Kemudian kemana ada Nabi ada salah, di mana ada Nabi ada salah. Waktu miskin salah, apa ibadah kuat dan tempat Nabi kemana-mana. Lalu salah mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, ulun di sudah lawas rapat dia. Hendak ayat juga nunggahan kayak ulang ulun di masjid ya Rasulullah. Pergian kemana-mana sudah dua pergian ibadah. Alhamdulillah, ulun minta doakan awan pian supaya ulun disuci bahalta kayak orang. Doakan wahai Rasulullah. Salabah kamu bila Rasulullah ini berdoa dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi Muhammad itu tidak ada yang ulang. Bila Nabi Muhammad meminta, maka Allah mengabulkan. Makanya salah minta doakan lawan Nabi Muhammad. Doakan ulun dalam suci Tuhan kita kayak orang yang Rasulullah supaya nyaman ulun beribadah. Ya hai, didoakan Nabi. Ya Allah, sugihakan sahabatku sahabat supaya dia nyaman beribadah. Sekalinya diberi
kambing dua ekor dua ini. Ujar Nabi Muhammad, ya salabah, rawatlah kambing ini dua ekor. Kayaknya beranak-beranak. Ingin ya Rasulullah. Lalu dibawa oleh digaduh oleh salabah kambing tadi dua ekor ini tadi. Setelah diberi dua ekor tadi sehari dua hari tetap empat sembahyang berjamaah, tetap empat Nabi kemana-mana. Lalu setelah lawas-lawasan seminggu dua minggu sebulan dua bulan lawas-lawasan kambing ini banyak bahkan ribuan kambing salabah yang asalnya dua menjadi ribuan. Lalu apa yang terjadi? Salabah ini Nabi lawas kada berjamaah. Kemana salabah? Sembahyang berjamaah kada. Lalu Nabi kita Muhammad merasa salabah ini lawas kada terlihat. Beliau berkata dengan para sahabat, ya sahabatku, kemana sahabat kita sudah lawas kada salat berjamaah, sudah lawas kada kalian. Biasanya sahabat ada terus sembahyang berjamaah, ada terus kalau aku baca apa, ada terus kalau ada khutbah. Nah, ya Rasulullah, mungkin sahabat ini geriran. Ujar Nabi, itu ini ke rumahnya, datangi ke rumah. Geriran diutus oleh Nabi, utusan sampai ke rumah sahabat. Sekalinya utusan Nabi terkejut, nanti sangka dengan sahabat tadi terkejut. Utusan Nabi ternyata waktu sore sudah saja dilihat oleh utusan Nabi itu sahabat ini sibuk mengurus kambing yang dibuat dari memberi makan dan menaikkan kata. Saja dia. Lalu dimintai lagi oleh utusan, ternyata sahabat sampai kada sembahyang 5 waktu. Salat maghrib tidak, karena kesediaan habis waktu salat maghrib mengurus kambing yang banyak tadi, sehingga salat maghrib dia tinggalkan. Salat isya ada, kadang kelelahan. Akhirnya dikatakan oleh utusan kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat ada dari cuma ini ribut mengurus kambing yang banyak, dan 2 minggu semalam ya Rasulullah sudah ribuan kambingnya. Suki sudah sahabat. Sampainya ada sembahyang ya Rasulullah. Tahu di kepala Nabi mana ada sembahyang gara-gara kambing. Waktu miskin sembahyang berjamaah beribadah umat Nabi kemana-mana sudah suki api sembahyang kada. Lalu apa yang terjadi? Badiana ya Rasulullah. Lalu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, tiba-tiba ada utusan daripada keluarga sahabat lawan Nabi Muhammad datang ke rumah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, urut disuruh kepada sahabat bahwa dia disuruh ke rumah sahabat. Ada apa? Kata Nabi. Sahabat sakratul maut, bahkan beberapa hari kada mati-mati ya Rasulullah. Namanya orang-orang bekas umat Nabi, saat para lawan Nabi dapat mendatangi, walaupun sahabat setelah sugi kada ingat lagi ibadah. Datang Nabi dan sahabat ke rumah sahabat. Sampai ke rumah sahabat, dilihat oleh Nabi sahabat ini terlentang, mulutnya terbuka, dia sakaratul maut, terengah-engah, menarik nafas, dia karena kesusahan, dia sakaratul maut. Nah akhirnya apa? Nabi dulu di sebelah kanan sahabat, di telinga kanan sahabat. Nabi pun menundukkan kepalanya, dia membisiki sahabat, ya sahabat, iringi ucapanku, iringi
perkataanku supaya engkau mati beriman. Ujar Nabi iri sahabat, dibaca Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali dibaca Nabi sahabat kada tahu membaca, kada tahu apa ini. Dibacakan Nabi lagi ya sahabat iringi, ya sahabat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kali kada kau mengiringi, 3 kali kada kawan dua. Dalam satu riwayat mengatakan sahabat matinya tanpa membawa iman. Padahal Nabi sudah mengajari. Kenapa? Sudah suki meninggalkan sekali. Kenapa nih? Dunia lejat dan indah. Waktu 2 ekor kambing, waktu kambing padada, 2 ekor kambing masih aja 4 sembahyang, masih aja nyambat Nabi. Tapi sudah kambing ribuan, salabah, ada kelihatan lagi berjamaah, bahkan sembahyang 5 waktu dia tinggalkan, ribut tidak mengurus kambing tambahnya, pagi melepas kambing, beri makan kambing, tengah hari kamu turun lagi, kemudian sudah bawa naik kambing, beri makan kambing, akhirnya 5 waktu pakai badan mengurus salabah. Waktu miskin dia taat lawan Allah, sudah sugih lupa lawan Allah. Ini bukti bahwa derajat dunia, kalau kita tidak betul-betul bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadi sengsara dan celaka di dalam akhirat. Akhirnya kita meninggalkan ibadah gara-gara dunia ini. Hati-hati kita. Makanya jangan Nabi di sini adalah lalu takut dunia, maka takutilah oleh kalian akan dunia. Takuti akan dunia ini. Kalau dunia misalnya datang mengambil kita, asalkan yang halal kita ambil. Tapi ingat, jangan kita dipimpin dunia, jangan kita dikendalikan dunia. Kalau bisa kita mengendalikan dunia. Kalau kita mengendalikan dunia, jangan kita isi mobil ke majelis, bawa ke kawasan, ya kan? Isi duit banyak, bukan makanan ke majelis, untuk haul, ya boleh. Apalagi, ada sepeda motor, 2 buah besi, kalau tak pakai semua, tetap ada majelis ijabi dan majelis. Itu namanya adalah kita menganggap dunia, bukan dunia yang menganggap kita. Ada rugi kita. Lalu menjadi wasilah harta lagi untuk jabatan kita menuju surganya Allah. Takut di dunia. Banyak gara-gara dunia kecelakaan Fir'aun, gara-gara dunia juga. Dia sombong mengaku Tuhan, kan jadi raja, lalu nambah kuasa kehendaknya. Namrud itu juga. Karun itu katanya bisa bakar kuncinya. Karun itu dikunci peti karun itu, hartanya ada petinya, kuncinya aja 10 pada tangga. Maka kuncinya aja sedikit aja peti karun itu. Ayo bayangkan sedikit-sedikitnya. Karun sudah lupa lawan Allah di zaman Nabi Musa. Nabi Musa 2 kali mendatangi Karun di rumah, di istananya. Tidak Nabi Musa, Karun di istana itu banyak perempuan cantik yang menghibur dirinya, banyak perempuan yang melani dirinya, padahal bukan yang halal. Datang Nabi Musa, ya Karun, bayarlah hartamu, zakatmu, jangan tidak dijakati hartamu. Kalau menjawab, ya Musa, aku bisa saja nanti berzakat, kamu jangan menyuruh aku. 2 kali dia bisa menjauh berzakat, tapi dia tidak mau. Akhirnya apa? Karena lupa lawan Allah, Allah celakakan. Karun pun mati dengan pembantu-pembantunya, dengan hal yang terkubur dengan bangunan dan tanah, terbelah dalam dengan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Runtuh bangunannya, tak dalam tanah. Nah, itu Karun karena lupa lawan Allah. Jadi berusaha dengan sedang aja lah. Bedanya jam 5, jam 4 sadar main sudah. Ya lah. Apa juga kejar rezeki tiap hari ukuran sudah. Wahai bulan rezeki ikan hari sekian, esok sekian. Kita kata kawan dorong harsi. Kita syukuri yang dapat sudah. Esok kita dapat ya pulangnya kita. Esok dapat dalam kainan.
tapi kita kadang melupakan Allah, masih bisa bawa sembahyang, bawa ilmu, alhamdulillah. Itu terus. Kemudian wa takut nisaa, tadi takutnya lalu makan dunia, termasuk dunia apa? Wa takut nisaa, dan takutilah akan wanita. Nah, wanita ini lah kayak apa aja kuatnya iman orang tuh kadang-kadang bisa runtuh iman. Nah, tidak sedikit orang-orang berilmu, tidak sedikit orang yang ibadah jatuh dalam pelukan wanita. Yalah, kamu yang sudah dinikahi itu halal namanya. Yang dimaksud seperti wanita ini wanita macam apa? Wanita bukan halal bagi kita. Apa nak halal atau apa? Wanita yang ada halal ini artinya apa? Tak menggoda kita, merayu kita sampai kita melakukan perbuatan zina. Tapi wanita seperti ini mana? Wanita itu sangat luar biasa, lebih hebat daripada harta. Coba bayangkan juga yang beribadah. Dia diberi beribadah karena rumahnya halus. Ada pemuda dan kilapan. Bagaimana kita mancurkan Julaid? Apakah diberi harta? Hujan singgung. Kalau tidak dapat dia mengambil harta, dia tahan dengan harta. Diberi jabatan tinggi pak kayak apa? Kada mau ambil Julaid, satu-satunya mancurkan Julaid. Tidak ada pemuda dengan kita kita rayu dengan wanita yang paling cantik. Kita siwa dia emas. Nanti ada pemuda Julaid. Ayo bayangkan. Dan wanita yang cuma punya wanita yang solehah, bagus, itu alhamdulillah. Baiklah awal fitnah di Bani Israel, maka bahwasanya awal-awal fitnah Bani Israel karena fitnah adalah fitnah awal-awal Bani Israel itu adalah miliknya. Bahkan hancurnya suatu negara, hancurnya suatu agama Islam hancur gara-gara wanita. Pahamlah dia. Kenapa gara-gara wanita? Karena wanita belinya berbuat kejahatan, dia maksiat, melakukan perzinahan, itu lebih menangis bumi ketimbang laki-laki berbuat zina. Itu wanita. Karena pada demikian dulu Nabi sudah mengatakan jayanya daripada suatu negara dan agama yaitu adalah kebagusan daripada wanita-wanitanya. Kalau wanitanya saleh-saleh, baik-baik bertahan, negara akan jaya, aman, damai. Tapi kalau wanitanya banyak negara baik-baik, hancur dia. Pahamlah. Bini kita aja lah. Kita pegawai malam siang, berusaha, misalnya adalah pegawai jadi pejabat. Pas bini kita ada baik, selingkuh, hancur lagi dah, hancur. Ada kawan lagi kita pegawai, aktif kita pegawai. Pikiran sudah, pusing sudah, karena bini kita ada baik. Tapi bini baik, dia solehah, dia sholat, dia sayang rawat kita, mendoakan kita, menolakkan kita berangkat bekerja, dan menyambut kita datang. Setiap hari seperti itu, dia menyemangati kita dengan baik, maka suaminya akan sukses. Walaupun suaminya itu ada sekolah tinggi, ada orang sugih, kapan istri kadang-kadang. Lalu bininya yang nomor 2 ini baik-baik. Yang pertama tak bisa. Awalnya miskin, dapat istri kada, pejabat kada, miskin hidupnya. Lalu bini yang kedua ini baik, penyembahnya, sholat kepada Allah, beribadah Allah, dan saya bawa kakinya, memperhatikan angkat kakinya tadi. Semangat laki pegawai dari luar biasa. Laki dari mana? Kayu orang di sungai itu dibutuhnya itu banyak di Jakarta. Dijualnya di sana
siapa nama nukar bayar separuh. Jadi nak kayu orang di sungai itu, kayu demikian itu datangnya ke kampung dibayarnya dulu sebagian, bila lunas didulungnya pada kayu orang yang jualnya. Sekalinya sugih luar biasa. Dilihat istrinya kayak apa? Oh ternyata ulun bininya tuh bila nyalahnya datang menyambut balainya tulang sepatu diperlukan jas dipakaikan luar biasa. Taat lawan laki sukses laki karena pilih baik dari bagi kita lelaki yang pilih baik semangat oleh wujud berpanas sampai lah agar Nabi ini di rumah baik lawan kita. Baik lawan kita. Jadi wanita ini fitnah pertama di Bani Israel. Karena waktu itu di Bani Israel wanita itu banyak yang menjual dirinya menjadi pelacur dan sebagainya. Akhirnya dunia ini pulang kayak itu pulang. Akhirnya tanda kiamat hilang. Akhir zaman ini sudah pada kiamat kita 20 bulan kayak itu kita banyak maksiat, orang yang menggunakan hajat kadada, yang sembahyang kadada, wanita banyak menjual dirinya segala macam. Nah itulah sudah mulai tanda kiamat besar. Karena hajat ada lagi banyak maksiat lagi, wain sudah banyak juga ada. Ya Allah berjual segala macam. Banyak tuh. Jadi kita rawahu Muslim, Imam Muslim. Jadi hadisnya hadis sahih. Kemudian asalisu kita sambung lagi di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, agar kita dengan asbab punya ilmu yang kita sampaikan tadi kita bisa merubah karakter hidup kita, bisa merubah nasib hidup kita menjadi baik, menjadi bahagia, dilapangkan oleh Allah. Dulunya kita hidup misalnya tidak dilapangkan, sulit, serba sulit karena perbuatan kita yang tidak baik, karena kita tidak bertakwa. Sekarang kita sudah tahu, mari kita dijadikan diri kita orang bertakwa, agar kita ini keluar daripada kesulitan, diberi rezeki yang banyak, dosa yang punya Allah, dan kita sukses dunia akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.